Halo, selamat pagi kawan-kawan, dulur-dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kami coba akan membagikan cara menanam cabai dipindahkan dari polybag langsung ke tanah asli tanpa layu, bahkan kembangnya tanpa layu langsung berbuah. Jadi ini tutorialnya. Jadi ini pertama polybag kita buka dulu, yang di bawahnya kita iris. Nah, iris sampai hampir putus. Nah, setelah diiris diputus, nanti dimasukkan, ditarik. Nah, ayo coba dipraktekkan ayo. Jadi dimasukkan dedek ayo. Nah, itu masuk. Nah, dimasukkan dalam lubang. Betul. Langsung ditarik polybagnya. Nah, lepas. Nah, jadi tanahnya utuh bener, tidak ada yang pecah. Langsung kita uruk. Tadi sebelum dimasukkan polybagnya tadi, di bawahnya sudah dikasih pupuk TSP. TSP karena itu untuk perangsang akar. Setelah TSP dikasih tanah kira-kira 2 jari atau 3 cm, baru dimasukkan polybag. Ayo kita uruk tanah sing ireng, tanah sing hitam. Diuruk dengan tanah hitam. Nah, betul. Terus kita uruk pelan-pelan, jangan sampai polybag tanahnya pecah, supaya tidak ada akar yang luka. Oke, dipadati. Setelah diuruk langsung dipadatkan sekadarnya, supaya antara tanah dan polybag kadar airnya supaya nyambung, supaya nggak kering. Kalau terlalu renggang atau enggak dipadati, nanti kadar airnya dalam tanah itu nggak bisa meresap ke dalam akar. Nah, setelah itu nanti kapan-kapan kita kasih pupuk NPK kira-kira 2 sendok. Naruhnya kira-kira di luar bekas polybag. Di luar bekas polybag kita lubangi, kita kasih NPK kira-kira 1 sendok kanan kiri. Nah, ini namanya Dedek Intan, anak kami yang masih kecil, kira-kira memang sekarang baru sekolah 1 SMP. Kita didik dan kita gembleng supaya jadi anak yang cinta kerja keras, supaya bisa mandiri di atas kaki sendiri, nantinya tidak merepotkan orang lain dan tidak jadi beban orang lain, sehingga nanti tidak menghabiskan waktunya untuk main HP. Nah, ini yang ditanam Dedek Intan bulan yang lalu. Ini kita syuting. Nah, ini kita syuting, udah ada berbuah. Ini kita udah berbuah. Nah, yang sampingnya lagi buahnya banyak nih. Ini mulai udah berbuah. Nah, banyak buahnya. Ini untuk mengantisipasi mahalnya harga cabai. Makanya kita berusaha menanam untuk mengantisipasi belanjaan yang semakin membengkak. Nah, cabai ini kenapa kita tanam di bawah pohon sawit? Pertama, tujuannya yaitu untuk memanfaatkan lahan yang kosong daripada nggak dipakai atau tumbuh ilalang sama tunasan-tunasan kayu-kayu. Jadi kita tanam cabai. Nah, kok kita pilih di bawah pohon sawit? Apa alasannya? Nah, ini alasannya. Pengalaman yang sudah cabai rawit ini kalau kita tanam di bawah pelindung, di bawah karet atau di bawah sawit yang masih kecil, itu bisa berumur panjang karena tidak langsung kesengat matahari. Bahkan saya pernah membuktikan bisa sampai umur 2 tahun. Nah, setelah nanti setahun yang akan datang, itu nanti pohonnya lah tua, jadi buahnya sudah nggak maksimal. Nah, untuk meremajakan lagi, tidak perlu tanam lagi, cukup dipangkas cabang-cabangnya, lalu dipupuk sama NPK, numbuh tunas baru, jadi pohon muda lagi. Bahkan kalau sabar bisa dicangkok, diperbanyak lewat cangkok. Nah, ini sebagai alternatif memanfaatkan lahan yang kosong. Sekian dulur-dulur video dari kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan yang membudidayakan sawit.
sehingga ada penghasilan sebelum kita memetik buah sawit. Nah, ini kita kita video pohon yang lain, coba ini. Nah, ini cabai yang kita tanam bulan yang lalu. Nah, ini sawitnya jenis Lonsum Bahlia 1. Mantap benar, baru kita tanam umur 8 bulan sudah besar-besar kayak gini. Tapi pupuknya emang cukup sampai hitam, hijau ke hitam-hitaman. Nah, sebelahnya lagi ini lomboknya, jadi seger bener. Itu buahnya mulai kecil-kecil, mulai lebat, daunnya lebar-lebar karena pupuknya cukup pakai NPK. Ini batang sawit kita yang kita tanam 8 bulan yang lalu sudah besar-besar bongkonya, karena ini bibit unggul dari PT Lonsum jenis Bahlia 1. Nah, itulah kawan-kawan masukan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.